kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Katakan sebab engkau kan mengembang, Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. katakan siapkanlah dirimu. Haleluya. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Haleluya, haleluya. Aku percaya firman-Mu Tuhan, aku percaya janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati kami, yang mengatakan kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Kami akan semakin naik dan bukan semakin turun, itu janji-Mu. Aku percaya janji-Mu nyata, janji-Mu digenapi atas hidup kami. Sehingga hari ini kami akan melihat progres demi progres Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Firman Tuhan pada hari ini saya akan sampaikan dengan tema forward. Saudaraku yang kasih, artinya adalah kemajuan. Sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, dari 1 Timotius 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, Paulus menasihati kepada Timotius yang masih muda supaya dia boleh mengalami kemajuan yang nyata dalam hidupnya. Kenapa saudaraku yang kasih? Ketika kemajuan itu nyata dalam hidup kita, saudaraku yang kasih, itu artinya kita memuliakan Tuhan yang kita sembah. Orang akan melihat Tuhan dalam diri kita. Orang akan mengatakan, oh begitu orang ikut Tuhan. Orang akan berkata, begitu rupanya kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidupnya diberkati, hidupnya diubahkan. Sehingga saudaraku yang kasih, Paulus katakan, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, saudaraku yang kasih, janji Tuhan bagi kita mengatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan semakin naik dan bukan semakin turun. Dan saudaraku yang kasih, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwasanya murid-muridnya akan melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Artinya saudaraku yang kasih, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudaraku yang kasih, Allah kita konsisten ingin kita boleh mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidup kita. Allah kita konsisten, saudaraku yang kasih, merencanakan satu kehidupan yang lebih baik, yang akan semakin naik. Itu janji Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih, pada hari ini kita harus percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupku, atas hidupmu, atas hidup kita semua adalah kemajuan. Tuhan akan bawa kita semakin naik dan bukan semakin turun. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Supaya dia bekerja dengan maksimal untuk memberkati engkau. Supaya dia bekerja dengan maksimal untuk mengangkat engkau semakin naik dan bukan semakin turun, saudaraku yang kasih. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita menjadi ayat emas kita dalam bulan ini. Saudaraku yang kasih, apa yang perlu ketika kita mengalami kemajuan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Untuk mengalami kemajuan, kita perlu membangun paradigma yang baru dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena paradigma yang baru itulah yang akan membawa kita untuk boleh mengalami hal-hal yang baru. Kenapa? Karena paradigma lebih dari sekedar cara pandang. Tetapi paradigma lebih tepat disebut sebagai pola pikir atau model yang menjadi way of life dalam satu komunitas. Artinya saudaraku yang kasih, ketika kita memiliki paradigma itu akan menuntun kita, membimbing kita, menuntun kita untuk ke arah yang benar, arah yang baik, sesuai dengan paradigma yang kita pegang. Sehingga saudaraku yang kasih, kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidup kita. Jadi paradigma akan menjadi falsafah kehidupan dalam satu komunitas, sehingga mereka akan bergerak, berpikir, bekerja dan berusaha menurut falsafah hidup atau paradigma yang
mereka miliki. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, paradigma baru yang menjadi tema besar kita di sepanjang tahun ini saudaraku yang kasih. Kiranya bisa membawa kita mengalami satu kemajuan kepada kemajuan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita temukan paradigma yang baru. Apa yang terjadi saudaraku yang kasih kalau kita mengalami paradigma yang baru saudaraku yang kasih? Maka kita akan semakin naik dan bukan semakin turun, ya. Dalam Yesaya 54 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin." Kata mandul di sini saudaraku yang kasih berbicara tentang paradigma kegagalan. Hopeless saudaraku yang kasih, putus asa. Sudah coba berkali-kali tapi tidak pernah berhasil. Usaha ini dicoba gagal, usaha ini dicoba gagal. Pelayanan ini dicoba gagal, pelayanan yang sana gagal, saudaraku yang kasih. Semuanya sepertinya pintu tertutup untuk kita. Sepertinya tidak ada jalan. Sama seperti orang yang mandul, saudaraku yang kasih. Tetapi dalam Yesaya pasal 54 ayat 1 bagian B berkata, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ini adalah paradigma yang baru, yang mengatakan yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Saudaraku yang kasih, ini di luar dari nalar manusia. Ini saudaraku yang kasih di luar dari kebiasaan yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan itu akan terjadi. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi di gereja kita saat ini? Ketika Tuhan membawa kita ke GBI Podomoro, artinya adalah Tuhan sedang membawa kita naik satu level lagi lebih tinggi, saudaraku yang kasih. Forward, saudaraku yang kasih. Kemajuan yang kita alami. Kita melihat kita mulai dari parkir Palladium, saudaraku yang kasih. Tuhan bawa naik satu level lagi ke Tiara Convention Center. Dan kemudian sekarang Tuhan bawa kita ke GBI Podomoro. Artinya ini saudaraku yang kasih, kita Tuhan sedang bawa mengalami kemajuan dan kemajuan lagi, saudaraku yang kasih. Dan ketika Tuhan membawa kita kepada satu kemajuan, kita perlu memiliki satu paradigma yang baru lagi. Ya, untuk kita boleh lebih maksimal lagi mengalami kemajuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, paradigma yang baru perlu. Kenapa saudaraku yang kasih? Paradigma baru butuh, saudaraku yang kasih, dibutuhkan untuk bisa membangun gereja dengan dana yang sangat besar, 18 miliar. Ini butuh paradigma yang baru, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena banyak orang berkata, ngapain bangun gereja dengan dana yang begitu besar? Sama seperti Yudas yang berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Banyak orang berkata, saudaraku yang kasih, kenapa kita harus bangun gereja yang besar dengan dana yang besar? Ini situasi sulit, pandemi, krisis ekonomi. Lebih baik uang kita pakai untuk membantu jemaat, membantu orang miskin. Atau kita bangun gereja yang kecil-kecil, kita bisa bangun banyak gereja. Saudaraku yang kasih, paradigma baru ya perlu. Kenapa? Karena kita melihat ini adalah kegerakan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Saya percaya ketika gembala kita mengambil visi ini adalah visi yang datangnya dari Tuhan. Artinya Tuhan yang sedang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Dan saudaraku yang kasih, kita perlu paradigma yang baru. Melihat ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah kegerakan Tuhan di gereja kita. Sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sampai dimanapun mereka sampai di sana ada Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka. Oleh sebab itu kita perlu mengerti, ketika kita masuk dalam satu pelayanan yang besar, kita perlu membangun paradigma yang baru. Ada yang mengatakan, saudara yang kasih, kenapa kita harus membangun dengan dana yang besar? Ini kan krisis. Ya, ini kan masalah ekonomi lagi berat-beratnya.
Tetapi saudaraku yang kasih, itu juga terjadi pada zaman ketika bangsa Israel pulang membangun bait Allah. Dalam Hagai pasal 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa bangsa Israel berkata belum tiba waktunya membangun bait Allah? Karena bagi mereka, saudara yang kasih, menurut paradigma yang mereka miliki, membangun bait Allah itu sama seperti Salomo ketika membangun bait Allah pada waktu jaya. Pada waktu semuanya tenang, pada waktu semuanya baik, pada waktu mereka ada dalam kelimpahan, baru kita bangun rumah Tuhan. Ini paradigma yang lama, saudaraku yang kasih. Tetapi bagi Tuhan, saudaraku yang kasih, ini hal yang baru. Dalam Hagai pasal 2 ayat 18 sampai 19 berkata, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kita harus memiliki paradigma yang baru, saudaraku yang kasih. Situasi yang sulit, ekonomi yang sulit pada hari ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena justru ketika kita terlibat dalam pembangunan bait Allah atau rise and build yang sedang dicanangkan di gereja kita, ini adalah titik poin di mana Tuhan akan membalikan keadaan, kesulitan, kekurangan menjadi kelimpahan. Sehingga dikatakan saudaraku yang kasih, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Firman Tuhan mengatakan, apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Artinya apakah engkau masih gagal? Apakah engkau sudah mengalami produktivitas yang baik hari ini? Ketika kita ada terlibat dalam rise and build, saudaraku yang kasih, pembangunan rumah Tuhan, saya percaya Tuhan akan balikkan keadaan. Kesulitanmu Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita. Jalan-jalan yang tertutup Tuhan akan bukakan. Sehingga ketika kita terlibat, saudaraku yang kasih, kita akan melihat kemajuan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Yang mandul, gagal dan bangkrut, kalau engkau terlibat dalam rise and build, hari ini menjadi turning point bagimu, menjadi berhasil dan beruntung. Yang mandul Tuhan akan berikan keturunan. Yang gagal, saudaraku yang kasih, Tuhan akan bukakan jalan menjadi berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, untuk menangkap visi gereja kita, kita perlu memiliki yang namanya 4 arah iman. 4 arah iman, saudaraku yang kasih, yang kita harus miliki untuk mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang kasih, ke atas, yaitu iman kepada Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan berkata, aku hendak membuat. Dan sekali lagi dia katakan, aku hendak membuat. Apa yang Tuhan buat? Sesuatu yang baru untuk kita, saudaraku yang kasih. Apa yang Tuhan mau buat? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya, saudaraku yang kasih, Tuhan akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Tuhan bekerja. Saudaraku yang kasih, sesungguhnya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar di tengah kita. Menyelesaikan pembangunan GBI Podomoro, Tuhan sanggup lakukan. Kenapa kita harus terlibat? Kenapa Tuhan harus pakai kita untuk mendukung pembangunan? Saudaraku yang kasih,
Karena sesungguhnya ketika kita terlibat, saudaraku yang kasih, maka itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati hidup kita, untuk mengubahkan hidup kita. Oleh sebab itu percaya, saudaraku yang kasih, ketika engkau ambil bagian dalam visi ini, ambil bagian terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan, maka sesungguhnya bukan hanya gereja yang untung, tapi kita pun mengalami keuntungan. Kenapa? Karena pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan. Ada kasih karunia, anugerah yang Tuhan bukakan bagi kita. Dalam Hagai pasal 2 ayat 7 berkata, aku akan mengoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mengoncangkan segala bangsa. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Artinya kalau Tuhan mau, saudaraku yang kasih, dari mana-mana saja Tuhan bisa pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan pembangunan rumah Tuhan. Kalau Tuhan mau, saudara, siapa saja Tuhan bisa gerakkan, Tuhan pakai untuk boleh mendukung pembangunan rumah Tuhan. Tetapi kenapa harus bangsa Israel? Kenapa harus jemaat? Kenapa harus kita? Alasannya, saudaraku yang kasih, karena inilah cara Tuhan untuk membukakan jalan berkat bagi kita. Membukakan pintu berkat bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kau pakai untuk mengukur kebaikan Tuhan melalui pemberian, keterlibatan kita dalam pembangunan rumah Tuhan akan diukurkan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, arah iman kita yang pertama adalah arahkan imanmu kepada Tuhan. Percaya dia sanggup menyediakan, dia sanggup memberikan kelimpahan, dia sanggup membawa engkau kepada kemajuan. Yang kedua, saudaraku yang kasih, arahnya ke dalam. Ke dalam, saudaraku yang kasih, artinya iman kepada rumah Tuhan. Hagai pasal 2 ayat 9 berkata, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan berkata, di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Artinya di rumah Tuhan ada jalan keluar untuk masalah kita. Di rumah Tuhan ada Tuhan yang akan campur tangan dalam menyelesaikan masalah yang kau sedang hadapi, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, jadilah orang yang selalu rindu, lapar dan haus untuk ada di rumah Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur pasal 42 ayat 4, berkata, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kebaikan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Artinya, saudara, ingat ketika Daud mengalami masalah, dia lari kemana? Dia pergi ke rumah Tuhan. Ketika dia menghadapi tekanan dari kanan kiri, dari rekan-rekan, dari musuh, dari menekan, saudara kasih, Daud lari kemana? Dia lari ke rumah Tuhan. Sama seperti kita mendengar dari Bapak Gembala kita, bosnya Hizkia ketika dia menerima kerajaan yang bangkrut, saudaraku yang kasih. Apa yang dilakukan pertama adalah membuka pintu rumah Tuhan. Dan ketika dia membuka pintu rumah Tuhan, Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah. Memberkati kerajaannya menjadi kerajaan yang berhasil. Sehingga saudaraku yang kasih, Hizkia menjadi raja yang luar biasa dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita lihat. Di rumah Tuhan ada jalan keluar. Di rumah Tuhan ada pintu-pintu yang terbuka untuk semua masalah yang kau hadapi. Dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 10, pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Di rumah Tuhan, saudaraku yang kasih, Hana datang berdoa kepada Tuhan, membawa masalahnya, membawa tekanan-tekanan yang dia hadapi, bully yang selalu dia hadapi, dari madunya, saudara, dia bawa kepada Tuhan. Dan dalam 1 Samuel pasal
1 ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Artinya saudara yang kasih, kita harus percaya, kita harus memiliki iman bahwa di rumah Tuhan ada jalan keluar untuk semua masalah kita. Saya percaya saudara, kalau saudara tahu di rumah Tuhan ada jalan keluar, saudara akan dengan sukacita mendukung rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan. Kita akan melihat saudara yang kasih, orang-orang yang lari, bangun lebih cepat, supaya lebih cepat pergi ke gereja. Kenapa? Karena di sana ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Yang ketiga saudara yang kasih, kemana kita arahkan iman kita? Yaitu ke samping. Apa itu iman ke samping saudara yang kasih? Iman kepada rekan-rekan kita. Ya, iman kepada tim atau unity. Firman Tuhan berkata dalam Yoel pasal 2 ayat 4 sampai 6. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemetaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung. Gunung seperti geletiknya, nyala api yang memakan habis. Jerami seperti satu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Ini berbicara tentang satu prajurit yang bergerak dengan intensitas yang sangat tinggi, yang totalitas, yang maksimal, saudaraku yang kasih. Mereka berlari, melompat, tetapi saudaraku ingat satu hal, mereka tetap dalam barisannya. Tidak ada yang saling mendahului. Kenapa saudara? Karena mereka percaya kepada rekan-rekannya, kepada tim di mana mereka bekerja sama untuk melakukan pekerjaannya. Saudaraku yang kasih, tidak ada orang yang berhasil sendirian, saudaraku yang kasih. Setiap keberhasilan kita pasti ada orang lain yang mendukung. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kita harus percaya ada tim, ada orang-orang yang mendukung kita untuk kita boleh mengalami yang namanya kemajuan. Ya, supaya kita boleh mengalami kemajuan, kita butuh orang lain untuk mendukung kita. Tetapi saudaraku yang kasih, percayakah kita? Kita harus percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukung kita. Dan selanjutnya dikatakan dalam Yoel tadi saudaraku yang kasih, seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik ke tembok, mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Kenapa terjadi masalah saudaraku yang kasih? Karena sering sekali kita keluar dari jalan kita. Kenapa terjadi masalah saudaraku yang? Karena kita sering sekali berdesak-desakan. Kenapa? Kita sibuk mengurusi urusan orang lain, bukan mengurusi urusan kita. Saudara yang kasih, kita harus percaya orang lain bisa melakukan bagiannya dan kita lakukan bagian kita. Dan kita bekerja sama, saudara yang kasih, sama-sama bekerja untuk Tuhan sesuai dengan tupoksi dan SOP yang dipercayakan kepada kita, saudara yang kasih. Sehingga kita akan berjalan lurus dan semakin hari semakin mengalami kemajuan dalam hidup kita. Saudara yang kasih, yang keempat, saudara yang kasih, arah ke depan, ya, kepada masa depan. Yoel pasal 2 ayat 3 berkata, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Di depan saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan ada api yang memakan habis. Tetapi di depan juga ada Taman Eden, saudaraku yang kasih. Bagi orang percaya, di depan mungkin ada masalah. Kita melihat ini masalah pandemi belum selesai. Masalah ekonomi belum membaik. Masalah sosial terus terjadi semakin parah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saudaraku yang kasih, percaya kalau engkau bersama dengan Tuhan, sekalipun ada masalah di depanmu, Tuhan bisa ubahkan menjadi Taman Eden. Artinya taman yang penuh dengan kelimpahan. Taman yang
penuh dengan damai sejahtera. Ketika engkau melihat ke depan, saudara yang kasih, mungkin engkau melihat masalah, tapi di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan untukmu. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara mengatakan, kenapa aku harus mengalami masalah padahal aku sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Kenapa ada masalah begini di depanku? Kenapa semuanya pintu tertutup? Tetapi saudara percaya, di sana ada Taman Eden yang Tuhan sediakan bagi kita, yang akan membuat kita mengalami kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Artinya saudara yang kasih, kalau kita berhenti berlari, kalau kita berhenti berjalan, berarti kita akan tinggal di belakang. Dan kalau kita berhenti dan tinggal di belakang, apa yang terjadi? Kita akan mengalami yang namanya padang gurun tandus. Oleh sebab itu saudara yang kasih, ketika engkau ada di dalam Tuhan, teruslah alami kemajuan. Teruslah maju di dalam Tuhan. Bergairah, semangat di dalam Tuhan. Terus bergerak saudara yang kasih, semakin naik, semakin naik. Apakah itu dalam pelayanan? Mari kita tingkatkan lagi pelayanan kita. Apakah itu doa saudara? Mari kita tingkatkan lagi doa kita. Baca firman Tuhan, beribadah, tingkatkan lagi saudaraku yang kasih. Baik di ibadah raya, baik kul, mari kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena kita harus terus bergerak maju. Kalau kita diam saja saudara, kita sudah tertinggal. Dan kalau kita tertinggal, firman Tuhan mengatakan ada padang gurun tandus. Kita akan mengalami kekeringan. Kita akan mengalami penundaan-penundaan berkat. Kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita terus maju, kita akan melihat Taman Eden, saudaraku yang kasih. Kita akan melihat masa depan yang baik. Firman Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, paradigma yang baru, saudaraku yang kasih, akan membawa kita kepada kemajuan. Dan kemajuan demi kemajuan hanya engkau akan alami kalau engkau memiliki 4 arah iman tadi. Yang pertama, iman kepada Tuhan. Ya, iman ke dalam, iman kepada rumah Tuhan, saudaraku yang kasih. Dan yang ketiga, iman kepada tim, ya, keluarga, teman-teman pelayanan, pemimpin kul, gembala sidang. Kita harus percaya mereka adalah orang-orang yang mendukung kita. Kita harus percaya bahwa mereka ini menginginkan kebaikan bagi kita, supaya kita boleh mengalami kemajuan. Dan yang keempat, saudara pengasih, iman ke depan. Artinya saudara, sekalipun ada di depan masalah, ada problem, tapi di sana ada Taman Eden. Ada taman Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara terus bagi hamba-Mu, bagi semua umat-Mu yang mendengarnya, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami akan mengalaminya. Kami akan mengalami kemajuan dari satu level ke level yang lebih tinggi lagi. Dan aku percaya Tuhan yang akan melakukannya untuk kami. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhannya, dan Tuhan akan memberkati kami, memberikan Taman Eden, taman yang melimpah-limpah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih.